Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Minggu 10 Agustus 2025. Kita ada watchlist ya, saham uptrend yang lagi koreksi. Dapat harga diskon, ada Antam, Toba, Pegas, dan MDKA. Sebelum lanjut analisa, jangan lupa terus support ya channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG dulu ya. IHSG masih bagus ya, ke Jumat kemarin tutup naik ya. Naik 0,58% dan mantul dari supportnya ya, support minornya yang warna biru ini ya. Ini ada dua resisten di break dan udah mantul dari support minornya. Untuk IHSG kemungkinan akan uji resisten di atasnya lagi ya di 7.680. Apabila dikasih jebol untuk IHSG akan potensi uji resisten di atasnya ya di 7.800 ya. Kemungkinan kalau gagal tembus di resisten sebelumnya mungkin IHSG akan turun lagi dan akan sideways di sini ya, akan uji supportnya lagi ya. Masih bagus untuk IHSG karena sudah mantul dari supportnya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross ya, tapi secara prestasinya bagus ya karena dia sudah break yang ring sideways-nya ini lah, inilah ring sideways-nya, kemudian di break dengan candle bullish ya. IHSG masih bagus, akan uji lagi resisten di atasnya di 7.680. Oke, saham pertama ada Antam. Antam Jumat kemarin itu melemah ya, 1,9 untuk Antam bagus ya. Dia setelah ada kenaikan ya, kenaikan cukup tinggi dari 1.680 sampai tertingginya di 3.650 ya, dan kemudian saat ini lagi konsolidasi ya, sideways ya. Area sideways-nya terdekat di supportnya di 2.800, untuk resisten terdekatnya ada di 3.200. Saat ini untuk Antam lagi uji resisten minornya ya, dan kemarin candlenya masih bagus ya karena masih bertahan di atas support minornya di MA20-nya di 3.000. Untuk Antam saat ini sideways, apabila dikasih koreksi ke area sideways-nya masih cukup menarik ya. Karena ini udah berapa kali ini udah satu, dua, tiga kali ya, tiga kali uji resisten minornya dan dia kempes lagi ya. Ini sekali dia kempes, naik juga kempes lagi, dan saat ini naik ya dari 5 hari ya berturut-turut, dan akhirnya Jumat kemarin dibikin koreksi ya. Koreksi untuk Antam kemungkinan masih akan, apabila dikasih koreksi bagus ya ke area sideways-nya di area 3.000 ya, untuk support psikologis juga sampai di 2.800 ya, ini area B-nya ya. Selama Antam um, bisa bertahan di support minornya ini ya di 2.800, dan mungkin dikasih break resistennya di 3.200, untuk Antam masih ada potensi untuk uji resisten di atasnya ya di 7.500. Kita coba bikin trading plan-nya. Untuk Antam masih cukup bagus ya reward-nya ya. Masih 1:2 ya, apabila dikasih koreksi ke area 3.000-an ke bawah malah bisa buy on weakness. Apabila Antam malah break dengan volume besar di resisten di atasnya di 7.200 bisa spekulasi buy ya. Untuk Antam TP pertama bisa di resisten di high sebelumnya ya di 3.660 sampai 3.500. Untuk momentum MACD-nya bagus ya, sudah golden cross ke atas dan volumenya pun bagus ya. Pas dia ada kenaikan dengan volume yang semakin naik ya, dan kemarin koreksi dengan volume kecil. Untuk Antam mudah-mudahan dikasih koreksi ya beberapa hari mendatang ke area B-nya ya dengan volume kecil, dan kemungkinan akan mantul kembali ya untuk uji resisten di atasnya. Untuk Broksum kemarin dari Antam ada normal akumulasi dari AK, LG, BBI, FRX, ini asing ya, yang buang juga asing dari JUBK, CCDR ya, ada asing di JUBK, yang koleksi ada AK, LG, di average 3.083, jadi masih
floating profit sedikit ya untuk Antam apabila dikasih koreksi bisa buy on weakness. Oke, saham kedua ada Toba hari Jumat kemarin tuh naik 0,48%. Saat ini Toba chartnya masih sangat uptrend ya, berada di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya. Untuk Toba lagi bikin swing low ya. Seperti karakter Toba dia naik, dia bikin swing low terus jebol resistance di atasnya kemudian break, kemudian konsolidasi lagi ya dan bikin swing low lagi ya seperti ini ya. Dia bikin swing low di MA 20 juga ya. Ini udah satu kali mantul, dua. Apakah yang ketiga ini akan mantul kembali untuk Toba? Masih sangat menarik ya karena dia pas break dengan volume besar dan pas koreksi dengan volume kecil. Untuk Toba kemarin sudah sempat mau break resisten di atasnya ya di sekitar resisten minornya ya di 1125 tetapi dia gagal ya dan ada seller yang muncul dari atas ya terbukti dari ekor yang cukup panjang dari atas ya. Tapi masih bagus karena dia nggak bikin lower low ya. Untuk saat ini Toba lagi ada di support ya, ada di support di MA 20-nya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross ke bawah ya. Untuk Broksumnya kemarin netral, yang koleksi ada RF AZSQ di average 1060, yang buang ada LG XCPD ya, ini ada retail ya. Ada retail untuk yang koleksi ada RF di 10.060, jadi masih floating loss sedikit ya. Untuk Toba masih bagus, Broksumnya pun masih lumayan bagus dan lagi ada di support. Untuk Toba selama bertahan di dekat supportnya ini untuk Toba masih akan uji resisten di atasnya di 1265, masih menarik untuk Toba. Oke, saham ketiga ada Bagas Jumat kemarin itu melemah 0,3%. Saat trennya masih sangat uptrend ya. Bergerak di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya. Untuk saat ini Bagas lagi ada di resistennya ya, resisten minornya di sekitar 1700 ya. Ini adalah baru percobaan pertama ya. Dan langsung ada rejection ya dari ekor dari atas yang cukup panjang ya. Untuk Bagas apabila dikasih koreksi masih bagus ya. Ini kan dia seperti bikin cap and handle ya. Ini adalah sebagai neckline-nya ya di sekitar 1650 ya. Kini kemungkinan dia akan uji support lagi ya. Ini dulu ada resisten terus di break dengan candle yang ini ya dengan volume besar juga dan udah kena resisten minornya kemungkinan untuk Pegas akan koreksi ya. Koreksi ke area MA 50-nya ini ya. Di area 1650 masih bagus ya. Apabila Pegas bisa mantul di area sini dan bertahan ya di area 1650 masih cukup bagus ya. Untuk volumenya pun 3 hari yang lalu ya dengan volume besar dan saat ini volumenya mengecil ya. Untuk momentum MACD-nya masih bagus golden cross ke atas. Untuk Bagas apabila dikasih koreksi bagus ya ke area support sebelumnya ya di area 1650. Untuk Broksum kemarin ada normal akumulasi dari AK, ZUCC, ZPL, GRX rata-rata asing ya di 1700 yang buang ada DX, SKLL ya. Ada retail juga ya. 1700 berarti masih floating loss sedikit ya. Apabila Pegas dikasih koreksi bagus ya, bisa dapat harga bawah ya karena AK, ZU ada di harga atas. Untuk Pegas masih bagus untuk buy on weakness di area supportnya di MA 50-nya. Oke, saham keempat ya, terakhir ya untuk ada MDKA di Jumat kemarin tutup melemah 0,8%. Seratanya masih uptrend ya, berada di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya. Untuk MDKA ada di resisten minornya ya, ini di 2450 ya, 2500 ya. Dan candlenya sepertinya dia bikin sideways nih ya. Mungkin akan sideways dulu untuk tes supportnya di sekitar MA 20 ya, di sekitar ini juga bikin gap up ya. Mungkin akan ditutup kembali di 2400 sampai 2330. Kemungkinan untuk MDKA masih sideways ya. Masih sideways di atas ya karena dari candlenya kelihatan ya dia
merah-merah terus koreksi lagi ya, ini naik-naik 2 hari mungkin akan koreksi lagi ke area ini malah bagus ya, bisa buy on weakness di area ring sideways-nya. Selama MDKA bisa bertahan di area 2340-an, ada potensi untuk MDKA uji lagi di resistance di atasnya di sini ya, di 2670. Apabila gagal bertahan di sini masih bagus ya karena dia ada support di bawahnya ya di sekitar 2250, masih cukup bagus ya untuk persepsinya MDKA. Kemungkinan MDKA akan sideways dulu di sini ya di area sideways-nya ini ya. Dan kemudian akan break lagi untuk uji resisten di atasnya. Secara volumenya saat ini merah ya dengan koreksi dengan volume kecil ya. Sebelumnya volume besar, jadi koreksinya cukup bagus ya karena pada saat merah koreksinya kecil ya untuk volumenya kecil ya. Ini juga pas ada bullish candle dan volumenya juga gede ya. Dan saat ini lagi sideways ya dari volumenya pun di bawah MA20. Kemungkinan untuk MDKA masih sideways di area ini ya. Support terdekat di sekitar 2300 sampai 2250. Resisten terdekatnya di 2500 sampai 2670. Untuk Jumat kemarin ada big akumulasi dari ODBKC CKI di average 2474. Yang buang sepertinya retail ya, GR, PDA, KJP, tapi asing juga ya campur ya di untuk OD-nya di 2474, jadi masih floating loss sedikit ya. Apabila dikasih koreksi bagus ya bisa buy on weakness untuk MDKA.